Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syakur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita. Nikmat yang tidak terukur, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja menggemparkan dunia, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya semoga mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang paling dinanti oleh seluruh umat Islam di dunia. Di dalamnya dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, karena segala pahala yang dikerjakan akan dilipat gandakan. Salah satu ibadah utama bulan Ramadan yang harus diperhatikan adalah puasa sebulan penuh. Bila dilakukan dengan sempurna akan mendapatkan gelar maupun predikat takwa, seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Untuk menggapai predikat tersebut, seseorang muslim harus berupaya memperhatikan etika dalam menjalankannya, termasuk mengikuti segala anjuran yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Petunjuk puasa dari Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang paling sempurna, paling mengena dalam mencapai predikat takwa tersebut, serta tips yang paling mudah penerapannya bagi segenap jiwa. Di antaranya ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, mengakhirkan sahur. Berupaya sedapat mungkin untuk sahur dan menundanya hingga di penghujung waktunya. Rasulullah SAW bersabda, makan sahurlah kamu, karena sahur itu mengandung berkah. Hadis riwayat Bukhari.
Yang kedua, menyegerakan berbuka. Etika berpuasa yang kedua adalah segera berbuka atau bila telah sampai waktunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, orang-orang yang masih mendapatkan kebajikan selagi mereka segera berbuka. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, bagaimanakah berbuka yang dimaksud oleh Rasulullah SAW? Yaitu iftar atau berbuka dengan memakan beberapa buah ruthab atau kurma basah. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Anas, ia menuturkan Rasulullah itu biasanya berbuka sebelum melakukan sholat dengan makan beberapa buah ruthab, dan jika tidak ada ruthab maka kurma kering, dan jika tidak ada kurma kering maka beliau meneguk beberapa teguk air minum. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sesudah iftar hendaknya mengucapkan bacaan seperti yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW apabila telah berbuka mengucapkan zahabaz zama'a wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang selanjutnya, ketiga, menghindari rafas. Selanjutnya, dalam menjalankan ibadah puasa, hendaklah ia menghindari rafas. Rafas adalah jatuh di dalam perbuatan maksiat. Nabi SAW juga bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta dan tetap melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghiraukan orang itu meninggalkan makanan dan minumannya atau berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Dan hendaklah orang yang berpuasa meninggalkan semua perbuatan haram dan keji tersebut, seperti mengunjing, perkataan jorok dan dusta, karena perbuatan haram tersebut dapat menghapus seluruh pahala puasanya. Rasulullah SAW bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya tersebut selain rasa lapar belaka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang selanjutnya, yang keempat, mengurangi aktivitas yang sia-sia. Di antara hal yang dapat mengurangi pahala kebajikan yang dapat mendatangkan dosa-dosa adalah menyia-nyiakan atau sibuk dengan menonton perlombaan, film-film sinetron, pertandingan, nongkrong-nongkrong yang tidak berguna, mondar-mandir di jalan bersama rekan-rekan buruk yang suka menyia-nyiakan waktu. Kebanyakan orang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan dengan cara tidur setelah subuh. Mereka beranggapan agar tidak merasa lapar. Justru hal tersebut yang menyebabkan terabaikannya sholat wajib dan sholat berjamaah. Kemudian pada malam harinya yang ada hanyalah senda gurau dan tenggelam di dalam lembah nafsu syahwat. Bahkan sebagian mereka ada yang menyambut bulan Ramadan dengan keluh kesah karena akan kehilangan berbagai kelezatan, dan sebagian lagi ada yang berpergian di bulan Ramadan ke negeri orang-orang kafir untuk menikmati liburan panjangnya. Sebagian di antara mereka ada yang menjadikan bulan suci Ramadan sebagai musim untuk berleha-leha atau tidak butuh kepadanya, dan sebagian lagi ada yang bermain dengan sesuatu yang membahayakan, salah satunya petasan dan kembang api. Ada pula yang sibuk bertransaksi di pasar dan shopping di swalayan atau supermarket. Ada pula wanita-wanita yang sibuk dengan menjahit pakaian dan mengumpulkan berbagai macam mode pakaian serta mengkoleksikannya.
pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang merupakan hari-hari kemuliaan di dalam bulan suci Ramadan, sehingga membuat banyak orang lalai dan tidak sempat untuk meraih pahala dan kebajikan. Yang selanjutnya, menahan amarah dan emosi. Selanjutnya, etika dalam berpuasa adalah hendaknya tidak marah-marah, berteriak ataupun emosi, karena Rasulullah SAW bersabda, dan jika ada seseorang yang menyerangnya atau memakinya, maka hendaklah ia atau orang yang berpuasa itu mengatakan, aku sedang berpuasa, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari. Yang pertama, ungkapan yang pertama, aku sedang berpuasa, sebagai teguran bagi diri kita sendiri. Dan ungkapan yang kedua, sebagai teguran bagi lawannya. Orang yang memperhatikan kepada moralitas kebanyakan orang-orang yang berpuasa dan menemukan lawan dari akhlak mulia sebagai contoh di atas, maka wajib bagi kita mengendalikan hawa nafsu, amarah, dan emosi, serta selalu menjaga ketenangan dan ketentraman. Selanjutnya, yang keenam, tidak makan berlebihan. Etika berpuasa selanjutnya adalah tidak terlalu banyak makan, karena hadis mengatakan tiada bejana yang dipenuhi oleh manusia yang lebih buruk daripada perutnya. Hadis riwayat Tirmizi. Hanya orang yang berakal lah yang makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Dan sebaik-baik makanan adalah yang membantu, dan seburuk-buruknya adalah yang menyibukkan. Betapa banyak manusia yang tenggelam di dalam perbuatan berbagai macam makanan, hingga menyita waktu kaum ibu di rumah tangga dan para pembantu, sampai membuat mereka lalai untuk beribadah. Bahkan uang yang dihabiskan untuk membeli bahan-bahan makanan jauh lebih besar daripada biasanya. Dengan demikian, pada bulan puasa menjadi bulan pemupuk lemak dan berbagai penyakit pencernaan. Makan bagaikan orang yang tidak pernah makan, dan minum seperti orang yang tidak pernah minum. Lalu apabila bangkit untuk sholat lail atau sholat tarawih, kemalasan pun menyelimutinya, sampai ada sebagian mereka yang meninggalkan sholat tarawih pada rakaat yang pertama. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, yaitu yang ketujuh, mendermakan ilmu, harta, kemuliaan, badan, dan akhlak. Di dalam Sahih Al-Bukhari, Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW itu merupakan manusia yang paling dermawan atau dengan kebaikannya, dan lebih dermawan lagi apabila di bulan suci Ramadan, ketika beliau ditemui oleh malaikat Jibril. Jibril biasanya menemui Nabi pada setiap malam di bulan suci Ramadan. Disitulah Nabi Jibril mentadaruskan Al-Quran kepada beliau. Sungguh Nabi lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang bertiup kencang. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memadukan antara berpuasa dan memberikan makanan kepada orang yang berpuasa merupakan salah satu faktor yang menyebabkan pelakunya masuk surga. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, sesungguhnya di surga terdapat kamar-kamar yang dimana bagian luarnya terlihat dari bagian dalam, dan bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnya. Lantas seseorang Arab Badui berdiri sambil berkata, bagi siapakah kamar-kamar itu diperuntukkan, wahai Rasulullah? Nabi SAW pun menjawab, untuk orang-orang yang berkata benar, memberi makan kepada orang yang berpuasa, dan senantiasa berpuasa dan sholat pada malam hari di waktu manusia sedang tertidur.
Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Tirmizi. Dan beliau juga bersabda, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Baiklah, cukup sekian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah ampunan yang saya harap. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bertemu lagi di lain waktu. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.